Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu semua, para pemirsa channel YouTube Irwan Albana? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah tunjukkan kita jalan keluar atas segala permasalahan yang sedang kita alami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, saya doakan juga semoga Bapak Ibu teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, berbahagia bersama keluarga, dan yang terpenting apa yang kita hajatkan kita doakan, ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kabul ya segala hajat-hajat baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum panjang lebar, ya, saya kembali berbagi di YouTube ini, ya, seperti biasa, ya. Terima kasih banyak sudah dibantu untuk di subscribe, like, dan share, ya. Semoga semakin eksis, semoga membawa kemanfaatan channel YouTube ini, konten-konten ini bagi atau memberikan solusi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk segala permasalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, untuk berbagi semangat kepada teman-teman kita yang lain, ya, yang mau testimoni, ya, nanti akan saya ceritakan di YouTube ini. Silahkan hubungi saya di sini, ya. Nanti kita akan ceritakan di sini. Semoga membawa kemanfaatan untuk banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Bapak Ibu teman-teman semua, ya. Cukup banyak yang masuk, ya. Saya sih berharapnya banyak testimoni agar banyak bercerita di YouTube ini. Tapi ternyata banyak juga yang sharing, ya, permasalahannya dan minta solusi seperti apa. Ya, yang pertama saya tekankan selalu untuk jangan pernah berharap kepada saya atau kepada ustadz-ustadz lainnya, ya. Tawakal ilallah, tawakal 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin, ya, YouTube ini, konten ini atau YouTube lainnya, siapapun itu, mungkin jadi wasilah Allah tunjukkan, ya. Allah tunjukkan, itulah perwujudan Allah berikan solusi bagi kita, insya Allah. Maka dari itu jangan salah berharap kepada saya atau para YouTuber lainnya atau ustadz lainnya, ya. Kami hanya menjadi wasilah, pada hakikatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan pertama, Ustadz, kenapa sih, ya, doa kita, ya, hajat-hajat kita belum terkabul, ya, padahal kita udah baca sholawat, udah istighfar, tahajud, duha, baca Quran, dan lain sebagainya. Baik, kurang lebih kemarin, ya, saya jawab, ya. Kemarin saya mengaji kepada seorang guru, ya, sebenarnya tentang pembahasan toharoh, tentang bersuci, tapi ini berefek kepada ada kaitan erat, doa kita itu tidak Allah ijabah. Jadi begini, kalau bahasa saya kan, kalau kita mau diijabah segala doa kita, diperingankan segala doa kita, maka perbaiki hubungan kita kepada yang Maha Kuasa, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita. Nah, kemudian kenapa doa-doa kita tidak diijabah? Jadi begini, sholat itu kan wajib, dan kalau kita mau dekat dengan Allah, sholat. Nah, kemudian ada perkataan perbaiki hubungan kita, ya. Perbaiki hubungan kita ini bukan hanya sekedar sholat. Sebelum sholat, ya, sholat itu tidak akan sah kalau tidak wudhu. Nah, kan gitu. Wudhu tidak akan sempurna kecuali kita sudah paham hukum-hukumnya, tata caranya.
Ya, jangan-jangan ya, kenapa doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala? Sebab atau lantaran ya, salat kita yang nggak khusyuk, wudhu kita yang main-main, ya, mandi jinabah, ya, mandi junub, nggak bersih. Nah, sehingga kalau wudhu kita nggak sempurna, mandi junub kita nggak sah, bagaimana salat kita mau diterima? Ujungnya bagaimana doa kita akan Allah ijabah. Nah, begitu kira-kira. Ya, maka urusan fikih belajar dah. Ya, saya yakin kita bukan hidup di daerah yang jauh dari para guru, ya, jauh dari kiai ustadz. Saya yakin kita hidup di tengah-tengah banyak guru. Belajar dah. Ya, kalau mau di YouTube silakan buka channelnya Buya Yahya. Ya, itu masalah fikih sama beliau. Allahu Akbar. Ya, perbaiki hubungan kita. Jangan sholatnya doang dibenerin, ya. Sebelum sholat ngapain? Wudunya, mandi junubnya, dan hal-hal lainnya. Itu perlu kita perbaiki. Nah, begitu ya. Kurang lebih itu. Kalau ada yang kurang, ya mohon maaf ya. Nanti kita perluas lagi. Pertanyaan kedua selanjutnya, ya. Ini lagi-lagi nih. Salawat mana? Ya, salawat apa yang harus saya baca? Ini kan ya, redaksi salawat itu sangat banyak. Jadi begini, apakah salawat yang saya dawamkan, amalkan, atau istighfar, atau bacaan al-waqiah, waqiah atau yasin, atau al-mulk, atau ar-rahman, atau yang lainnya? Nah, jadi begini, fokus sebenarnya salawat itu sama, ya, salawat itu sama. Cuma hanya pada tataran ada salawat yang difavoritkan oleh Nabi, begitu. Ya, semua salawat bersumber atau berpuncak kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada intinya adalah memuji Nabi Muhammad. Nah, kemudian nih, efek apabila kita menjalankan satu saja amalan itu sangat luar biasa, akan berbekas dengan sendiri kepada kita. Dikisahkan, ini kisah asli. Satu waktu ada seorang ahli tahajud, ya, ahli tahajud. Beliau bersama rombongan melakukan perjalanan kepada satu daerah. Nah, waktu itu di tengah hutan, jauh dari perkampungan, sehingga mereka bikinlah tenda untuk bermalam saat itu. Nah, kemudian ini orang ahli tahajud ini, dia biasanya kalau tahajud itu di kamar sendiri, nggak ada orang yang melihat, hatta sekalipun itu keluarganya. Nah, pada malam itu beliau mendek diam-diam keluar dari kemah, dari tenda itu, mencari tempat yang tidak diketahui oleh orang. Ya. Nah, kemudian ternyata kisah ini diceritakan oleh seorang, mendengar suara gresek-gresek, ada seperti orang jalan begitu. Nah, dia keluar diam-diam mengikuti si ahli tahajud kemana. Dia perhatikan. Nah, kemudian si ahli tahajud ini setelah celingak-celinguk, tengok kanan kiri depan belakang, dia merasa sepertinya tidak ada yang mengikuti atau tidak ada yang melihat. Walaupun pada kenyataannya nih ada orang yang melihat. Dia diam-diam. Nah, kemudian ketika dia akan melaksanakan sholat tahajudnya, tiba-tiba tuh datang ke hadapannya seekor harimau, ya, seekor harimau. Bayangin coba, kita kalau lagi mau sholat datang harimau, apa yang kita lakuin? Allah, ilmu 1000 bayangan kita keluarkan, ya, lari, ya Allah. Ternyata ini si ahli tahajud nih biasa saja, tapi apa yang dia katakan? Dia enggak merengek-rengek, nangis, minta tolong, enggak. Dia enggak ngambil batang kayu untuk menyelamatkan diri, enggak. Tapi lihat apa yang dilakukan. Dia mengatakan sesuatu kepada ini macan, ini harimau. Apa yang dikatakan? Hai makhluk Allah, ya. Hai makhluk Allah. Dia tidak mengatakan hai macan. Dia langsung menembuskan kepada ini macan bahwa dia pun makhluk biasa seperti dirinya. Dia katakan, hai makhluk Allah, ya.
hai makhluk Allah, kalau memang aku adalah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk engkau makan, maka makanlah aku ikhlas, aku redho. Lihat, perhatikan kata-kata kedua. Tapi jika aku bukan rezeki yang Allah takdirkan bagimu memakan aku, lihat kata-katanya, jangan coba-coba engkau menerkam aku, jangan coba-coba engkau mengganggu ibadahku. Coba, bahasanya dia nih, si ahli tahajud, jangan makan aku, bukan, tapi jangan coba-coba mengganggu ibadahku. Ya. Atau kalau engkau mengganggu, aku akan mintakan kepada Allah Tuhanmu, penciptamu, untuk menghancurkanmu saat ini juga. Lihat, ya. Apa hikmahnya, maksudnya? Nah, kemudian setelah ini ahli tahajud mengatakan itu, ya, si ahli tahajud mengatakan itu tuh kepada si macan, si harimau. Harimau mengaum dan pergi. Apa hikmahnya? Jadi begini. Satu amalan yang kita dawamkan, kita lakukan terus, apapun itu, entah sholawat, entah istighfar, ya, entah tahajud, entah duha, entah baca waqiah, baca yasin, atau sedekah sedikit saja yang kita lakukan, tapi mudawam, ya, terus menerus kita lakukan, itu akan berefek dengan sendirinya, ya. Apakah ini si ahli tahajud berdoanya aneh-aneh, mintanya? Enggak. Tapi dengan sendirinya, secara logika itu kan nggak mampu, ya. Secara logika nggak mampu. Kalau macan, harimau sudah di hadapan kita, nggak mungkin dia balik lagi. Kecuali apa? Allah yang menggerakkan. Dan itu bisa terjadi sebab apa? Wasilah, ada amalan yang kita lakukan dan itu berefek dengan sendirinya. Nah, maksudnya adalah menjawab pertanyaan Bapak Ibu teman-teman yang bertanya. Saya sudah baca sholawat sekian ratus, sekian ribu. Saya sudah mengamalkan sholat duha. Saya baca al-waqiah. Tapi kok kenapa belum bisa terlepas dari beban hidup ini? Nah, kemudian lihat, ya, belajar tadi kisah yang tadi. Kita nggak yakin, ya, kita kurang yakin dengan apa yang saat ini sedang kita lakukan, ya. Saat kita baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, yang kita pikirkan apa? Masalah. Yang kita pikirkan hutang. Yang kita pikirkan jodoh. Yang kita pikirkan rumah tangga. Padahal, ya, yang mesti kita fokuskan itu adalah amalan itu sendiri. Kalau baca sholawat, ya udah baca sholawat. Sholat tahajud dengan sempurna. Baca waqiah, baca. Ya, setelah itu kita lakukan kembali aktivitas kita. Ya, insya Allah nanti dengan sendiri berefek. Ya, maka saya selalu tekankan, fokus kita, ya, fokus kita jangan kepada hasil, ya. Tapi apa? Kita ini sedang mengejar ampunan Allah. Kita kan lama nih lalai, ya. Dosa kita begitu gede. Cara logika, ya, apa pantas kita minta, ya, walaupun doa kita itu adalah minta, ya, doa kita adalah minta, tapi apa pantas gitu kira-kira kita baru mendekat pada Allah, terus minta langsung ijabah doa-doa kita. Nah, maka jalankan aja dulu, nikmati semua episode perjalanannya, ya. Ada juga yang bertanya, Ustadz, bukankah katanya kalau kita baca ini itu, ngamalin ini itu, Allah ijabah doa kita? Iya, betul. Tapi tunggu, ya. Tapi tunggu, nikmatin semua episode. Mungkin Allah sedang enak tuh merhatiin kita, 100% merhatiin kita, ya. Maka terusin dah, ya, terusin. Insya Allah pada waktunya dengan sendirinya akan Allah berikan min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang nggak terduga-duga, ya. Rezeki itu memang sifatnya nggak terduga-duga, ya. Kalau yang terduga namanya gaji, kan gitu ya. Allah. Maka ayo dah kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita ini baru mendekat, Kalaupun langsung diijabah,
Nah, itulah maha kuasanya Allah. Kalaupun belum, ya jaga pikiran kita, jaga hati kita. Allah sedang ngebersihin segalanya, ya, insya Allah. Ya, maka saya menjawab ya chat, WA dan lain sebagainya yang masuk itu langsung jawab. Tapi kalau dalam sehari berkali-kali nggak dikerjain, udah kerjain aja dulu, ya kerjain dulu, ya. Nah, dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%, ya serahkan pada Allah permasalahan hidup, ya. Yang penting ya kita taubat, kita istighfar, kita baca waqiah, kita baca salawat dan semuanya, insya Allah pada waktunya dengan sendirinya, yakin dah Allah akan berikan kita jalan keluar yang tidak terduga-duga, insya Allah. Dah itu saja sekedar motivasi ya untuk saya pribadi. Kalau pada kemanfaatan buat bapak ibu teman-teman semua, ya jangan apa bahasanya menyerahkan atau berharap penuh kepada saya ataupun ustadz-ustadz lainnya, ya. Kami hanya memberikan ini realnya, ente tinggal jalan dari situ, begitu maksudnya. Nah, kira-kira gitu tuh, ya. Ini realnya, ente tinggal jalan dari situ. Kalau ente ikutin itu, insya Allah pasti sampai, kan begitu, ya, insya Allah. Baik, itu saja sekedar motivasi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Lagi-lagi yang mau testimoni silahkan hubungi saya di nomor ini. Nanti kita akan berbagi di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terus bimbing kita mengarungi hidup ini, ya, seberat sekecil apapun itu, ya. Sebenarnya terakhir dikit lagi, mohon maaf, ya. Perbedaan kita ya dengan orang yang dekat dengan Allah, kita nih lalai ya, jauh dari Allah, ya. Perbedaannya sedikit, ya. Mereka yang dekat sama Allah dan kita yang jauh dari Allah sama-sama punya masalah, ya, sama-sama punya ujian, sama. Bedanya mereka yang dekat dengan Allah dibimbing. Nah, kita baru mau dibimbing, kan begitu, ya. Maka kalau kita mau ditolong Allah, maka deketin Allah. Nah, ini salah satunya ya amalan yang saat ini sedang kita lakukan. Amalan apa namanya, sholawat, istighfar, tahajud dan lain sebagainya yang sedang kita lakukan ini menuju pada Allah, dan ini salah satu bentuk cara Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan kita, ya. Maka diijabah atau belum, ya kerjain aja dulu, dan pasti Allah akan bantu kita, insya Allah. Baik, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irwan, terima kasih banyak sudah dibantu untuk di subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.